Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abang Andi, begini bang ceritanya bang, bahwa selama ini saya mendekat kepada Allah tidaklah bersungguh-sungguh, hanyalah sekadar bermain-main. Sebab itulah membuatkan diri saya kecewa dan sedih, bahwa selama ini saya menipu diri saya bang. Itu yang membuatkan tiba-tiba perasaan saya sedih dan kecewa. Saya tidak bersungguh-sungguh kepada Allah. Saya tidak bersungguh-sungguh menuju kepada Allah. Sebab itulah membuatkan saya rasa kecewa. Tapi saya bersyukur kepada Allah juga bang. Dia menyadarkan aku bang. Dia beri saya petunjuk bahwa saya hanya bermain-main untuk mendekatkan diri kepada Dia. Itu sih bang penjelasan saya bang. Dan saya mohon juga bang pencerahan dari abang. Adakah perkara yang saya terima ini betul ataupun tidak? Adakah perkara yang saya cakap ini betul atau tidak? Saya mohon juga bang didikan dari abang. Sekian bang, hanya itu saja penceritaan saya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Azmi, bagi sahabat-sahabatku, saudaraku yang lain, ya, kita mendekat kepada Allah itu ada dua macam ya. Mendekat yang pertama karena kita itu menjauh, di situ Allah panggil. Ya. Menjauh, akhirnya Allah berikan kita rasa kosong, rasa hampa, rasa tak nyaman, rasa apa lagi ya, rasa tak bahagia, tapi kita tak tahu nih, susah tapi tak ada masalah kok susah gitu kan. Nah itu kosong namanya. Jadi kita terpanggillah untuk mendekat kepada Allah. Akhirnya apa? Kita mulai yang namanya memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir ya. Tetapi ketika kita sudah mulai rasa dekat itu, banyak orang tak sungguh-sungguh. Nah, ini yang bahaya nih. Ya. Kita sudah mulai mendekat kepada Allah, tapi kita tak sungguh-sungguh. Akhirnya di situ mendekatnya itu Allah panggil dengan cara paksa. Ya. Bagaimana mendekat dengan cara paksa ya, jadi kita juga hati-hati dalam berdoa ya, hati-hati sekali. Tapi macam mana bang, doa itu kan baik, cuma orang tak paham. Kadang apa yang kita pinta tuh belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin mendekat kepadamu ya Allah. Izinkan aku mendekat kepadamu ya Allah. Tapi cara mendekatnya ini seperti apa? Pasti ada proses. Ya, tanyalah diri kita. Pasti ada proses. Tak ada orang mendekat itu kalau langsung main dekat kepada Allah. Tak. Orang yang mendekat itu adalah orang yang kecewa. Kecewa pada keduniawian. Baru dia bisa mendekat. Selagi dia masih cinta kepada duniawi, susahlah dia nak mendekat. Kecuali Allah panggil dengan cara paksa. Nah itu yang bahaya. Akhirnya dengan kita, bagaimana proses mendekat kepada Allah ini? Ya, bagi Allah itu sayang. Allah itu sayang kepada kita. Dia lihat hambaku si fulan ini hari demi hari makin jauh, hari demi hari makin tak betul, hari demi hari makin maksiat, makin banyak dosa. Aku sayang kepada dia. Karena Allah sudah mulai sayang dilihatnya kita ini banyak dosa, Allah panggil mendekat. Sudahlah, marilah engkau mendekat kepadaku. Janganlah engkau lupa kepadaku. Selama ini engkau jauh, mendekatlah kembali. Tapi ada proses, ya. Inilah banyak orang yang tak tahan. Jadi
Bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada Allah kalau kita ini masih mampu? Jadi apa kemampuan kita Allah tarik. Ya. Apa yang bisa kita Allah tarik, Allah ambil. Lalu selama ini kita tak butuh Allah, Allah buat kita butuh Allah. Ya. Selama ini aku udah cukup semua, aku sudah bisa semua. Aku tak butuh pada Allah. Akhirnya Allah buat butuh. Nah, ketika Allah buat butuh, di situ sakit sekali. Ya. Mungkin dahulu kita selalu berlebihan, selalu ada uang, tak pernah ada masalah. Tapi ketika Allah panggil mendekat, di situ Allah beri masalah. Di situ Allah beri ujian. Di situ Allah ambil kekuasaan kita. Apa bentuk kekuasaan? Dia tutup rezeki kita. Ya, akhirnya kita kekurangan. Utang sana, utang sini. Kita selalu bangga dengan harta kita. Allah ambil semua. Kita bangga dengan kekuasaan kita. Allah ambil kekuasaan kita. Itulah cara Allah memanggil kita mendekat. Ya. Jadi yang mendekat kepada Allah itu pasti orang-orang yang putus asa, kecewa, merasa dikhianati oleh duniawi. Di situ dia tak puas hati, tak ada kebahagiaan yang hakiki. Akhirnya dia mulailah mencari, mulailah mendekat. Nah, ketika sudah rasa dekat, di situ Allah sudah senang, Allah sudah bersyukur ya. Kita bersyukur, Allah lagi lebih bersyukur. Aku bersyukur hambaku mendekat padaku. Nah, kita tak sungguh-sungguh. Malah kita berpaling lagi kepada Allah. Ini bukan lagi dipanggil, tapi dibanting. Kalau bahasa saya tuh dibanting. Hidup kita lebih parah terpuruk. Hidup kita lebih susah dari dahulu lagi. Ya. Ibarat kata beginilah. Kalau kita nih kasih ilustrasi dengan makhluk lah ya. Kita senang sama seorang wanita. Awalnya kita baru kenalan, baru dekat, sembang-sembang, ngobrol-ngobrol. Habis itu kita menghilang begitu saja. Tak ada masalah. Ya. Tak ada masalah. Karena apa? Belum ada sambung hati. Belum ada rasa cinta. Tetapi ketika wanita tersebut sudah cinta dan kita meninggalkannya, di situ pasti lebih parah sakit. Di situ pasti timbul amarah. Begitu pula kita kepada Allah. Orang yang belum pernah mendekat dipanggil mendekat dengan orang yang sudah mendekat lalu dia berpaling, itu Allah akan panggil lagi mendekat dengan cara yang menyakitkan. Jadi jangan main-main lah kita ya. Wilayah hakikat nih jangan main-main. Kita menyimpang sedikit, salah sedikit, benjol kita dibuat. Berbeza. Orang awam dengan orang yang paham itu berbeza. Orang awam mau berjudi, mau mabuk-mabukan, makanya kita banyak melihat di luar sana. Kenapa ya bang? Orang hari-hari maksiat, hari-hari buat dosa. Tapi kenapa tak kena azab Allah? Ya kan? Karena apa? Mereka masih buta. Ya, mereka masih belum ada hidayah. Bagi kita nih yang sudah ada hidayah, sudah ada panggilan Allah, sudah ada rasa mendekat, lalu kita kembali lagi menjauh, terlena kita lagi pada dunia, tak sungguh-sungguh lagi kita mendekat kepada Allah. Itu namanya sudah mengkhianati, ya. Dan di situ murka Allah lebih halus murka Allah. Jadi proses panggilan Allah untuk mendekat itu pasti lebih sakit. Ya. Selama ini engkau sudah mendekat. Lalu engkau patah balik lagi. Kembali lagi berpaling. Di situ murka Allah. Ya. Kalau yang awal pertama kita dipanggil mendekat itu Allah sayang. Ya. Memang sakit. Allah sayang saja sakit, apalagi Allah murka. Allah sayang sakit. Nah, mulai kita mendekat tak sungguh-sungguh. Di situ bukan Allah panggil dengan rasa kasih sayang, tapi dengan kemurkaan. Di situ hancur hidup kita pasti. Ya. Jadi hati-hati.
Sama halnya sering saya ulang-ulang ya. Kalau anak kecil ya, anak kecil lah, anak kita masih umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, masih kecil lah. Belum balik lagi. Dia nak kenceng sembarangan silakan. Karena apa? Kita maklum. Belum ada akal, belum ada ilmu. Nak kencing mana-mana silakan. Ya kan? Tak marah kita. Tapi kalau sudah dewasa, sudah paham, sudah berakal, sudah berilmu, kencing sembarangan, siapa yang tak marah? Begitu pula kita kepada Allah. Ya. Orang awam tak paham hakikat, nak buat dosa silakan. Allah tak langsung hukum. Tapi kalau orang yang paham hakikat, sedikit saja berdosa, azab, betul, sakit Allah buat nanti. Ya. Jadi di sini kita kalau sudah menapaki jalan hakikat, memang ujiannya ekstrim. Jangan kita main-main. Ya. Jangan sampai Allah paksa. Ya. Ada ayat di Al-Quran, langit dan bumi beserta isinya tunduk kepada Allah. Ya. Baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Nah, sekarang tanya pada diri kita, nak datang mendekat sukarela atau nak dipaksa? Kembalilah kepada kita. Ya. Dipanggil baik-baik tak mau, Allah paksa nanti. Dan itu menyakitkan. Ya. Jadi bagi sahabatku, saudaraku, siapapun yang mendengar ini, kalau sudah mulai menapaki hakikat, ya, sudah mulai mengenal hakikat ma'rifat, jangan sampai kita main-main, ya. Tak boleh main-main. Yang pertama, orang buta dipanggil dengan cara dituntun. Ya. Allah panggil dengan cara yang baik. Ya. Itu pun sakit. Apalagi kita ini sudah bisa melihat. Sudah pernah dapat hidayah, patah balik lagi. Berpaling lagi. Oh, itu kejam. Murka Allah itu dahsyat. Jangan sampai kita dapat itulah. Ya. Jadi sungguh-sungguh. Jadi kalau seandainya kita ini selalu susah, selalu ada masalah, tak habis-habis masalah terus, tanyalah diri kita, ya. Apa halnya ya Allah? Tanya pada Allah. Kenapa ini semua? Sadarilah bahwa itulah cara Allah memanggil mendekat, ya. Jadi hati-hati juga pada permintaan, ya. Memang sedap tuh. Ya Allah, izinkan aku mendekat padamu, ya Allah. Dekatkan aku padamu, ya Allah. Tapi Allah kasih proses, ya. Bagaimana kita bisa rasakan Allah yang dekat kalau kita belum merasa butuh kepada Allah? Dibuat dulu rasa butuh itu. Macam mana kita akan timbul rasa butuh kalau kita masih mampu? Ditarik dulu rasa mampu itu. Ya. Macam mana pula kita nak meminta kepada Allah kalau kita semua segalanya ada? Dibikin dulu tak ada. Baru minta. Nah, ngeri-ngeri sedap tak tuh? Nah, jadi sama-samalah kita belajar, sama-sama kita sungguh-sungguh lah. Tak boleh main-main kepada Allah. Ya. Jangan sampai kita itu menjadi durhaka kepada Allah. Berbeza durhaka orang tak ada ilmu dengan durhakanya orang berilmu itu berbeza. Itu lebih marah Allah. Sama halnya anak kecil kencing sembarangan dengan bapaknya yang kencing sembarangan. Siapa yang tak marah? Begitu pula Allah. Ya. Si fulan nak buat dosa silakan, aku tahu dia belum dapat hidayah, dia belum paham. Tapi kita yang sudah paham jangan coba-coba. Begitu Allah murka, hancur hidup kita. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita semua. Kita mendekat terus, berusahalah memperbaiki diri terus, ya. Jangan pernah merasa udah sampai, ya. Di atas langit masih ada langit. Jadi jangan pernah aku udah sampai kepada Allah.
terus mendekat, berusaha memperbaiki diri, berusaha terus ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.